Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan buat arwah junjungan alam yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kami mulai presentasi kami dengan tema Bank dan Perkreditan Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan Cynthia Aulandia sebagai pemateri. Untuk memasuki materi, langsung saja kita persilakan Cynthia Aulandia untuk menyampaikannya. Kepada Cynthia, disilahkan. Baiklah, saya akan membahas materi kami yaitu dengan judul Bank dan Perkreditan. Yang pertama ada pengertian kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin creder yang berarti kepercayaan atau credo, yang berarti saya percaya. MacLeod mendefinisikan pengertian kredit sebagai berikut. Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang, atau tenaga kerja dengan jalan menukarkannya dengan sesuatu perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga. Jadi, dapat disimpulkan kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau barang demikian lazim disebut kreditur. Yang kedua, adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa pihak ini lazim disebut debitur. Ketiga, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang keempat, adanya janji kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Yang kelima, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara penyerahan uang, barang, atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keenam, adanya risiko, yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti di atas, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. Yang ketujuh, adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur walaupun ada kredit yang tidak berbunga. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kredit. Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya ada fungsi-fungsi kredit. Yang pertama, kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa-jasa. Yang kedua, ada kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang ideal. Yang ketiga, kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Yang keempat, ada kredit sebagai alat pengendalian harga. Yang kelima, kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau faedah atau kegunaan potensi-potensi.
Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama kredit investasi, yang kedua kredit usaha rakyat, yang ketiga kredit modal kerja, yang keempat kredit perumahan, yang kelima kredit kendaraan bermotor, yang keenam kredit rekening koran, yang ketujuh installment loan, yang kedelapan kartu kredit, yang kesembilan kredit dengan jaminan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kredit. Pihak bank tidak semata-mata menyetujui kredit yang diajukan sebelumnya memutuskannya. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk menerima kredit untuk mengetahui apakah pihak pengaju sanggup menerima kredit yang diajukan. Prinsip 5P yang pertama yaitu capacity, merupakan kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Yang kedua ada kolateral, merupakan jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank. Yang ketiga ada karakter, yaitu melakukan wawancara untuk menilai sikap hingga latar belakang calon debitur. Yang keempat ada kapital, merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Yang kelima ada condition, merupakan kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Selain dari 5C prinsip 7P juga penting diketahui berapa prinsip 7P memiliki kemiripan dan arti yang sama dengan prinsip 5C. Di antaranya yaitu yang pertama ada purpose, yang kedua ada personality, yang ketiga ada payment, yang keempat ada party, yang kelima ada prospect, yang keenam ada profitability, yang ketujuh ada protection. Selanjutnya prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Prosedurnya ada dua, yaitu yang pertama permohonan kredit. Untuk memperoleh kredit, calon debitur diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit pada tahap awal ya harus ditangani oleh pihak bank, yaitu tahap permohonan kredit, berkas permohonan kredit, pencatatan, kelengkapan dan berkas permohonan formulir daftar isian permohonan kredit. Yang kedua ada keputusan pemberian kredit. Menurut Suharjono, proses pemberian keputusan kredit dibagi ke dalam 4 tahapan, diantaranya tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit, tahapan pemberian rekomendasi kredit, tahapan putusan kredit, tahapan persetujuan pencairan kredit. Selanjutnya ada teknik penyelesaian kredit macet. Kredit macet adalah salah satu masalah yang muncul ketika debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya pada kreditur. Berikut ini beberapa teknik penyelesaian dari kredit macet yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan penjadwalan ulang pembayaran. Yang kedua, mengubah syarat pelunasan dari kredit. Yang ketiga, menempuh jalur hukum. Selanjutnya ada teknik penyelesaian kredit macet. Kredit macet adalah salah satu masalah yang muncul ketika debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya pada debitur. Berikut ini beberapa teknik penyelesaian dari kredit macet yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan penjadwalan ulang pembayaran. Yang kedua, mengubah syarat pelunasan dari kredit. Yang ketiga, menempuh jalur hukum. Itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Cynthia yang telah memaparkan materi tadi. Kalau ada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, atau pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar atau di WA grup kelas. Sekian presentasi kami, saya Windy Afrilia Putri sebagai moderator. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.